Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vera Haryanti Anwar. Senang banget saya akhirnya bisa bikin video lagi setelah sekian lama ya. Sebenarnya ini karena banyak yang tanya, Mbak Vera ngapain aja sih selama pandemi ini di rumah. Kan nggak keluar rumah selama hampir 3 bulan kalau nggak salah ya. Di rumah aja nggak ngapa-ngapain. Tapi buat saya bukan saya berarti stuck diem di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak, banyak banget yang saya kerjain. Selain saya itu ibu rumah tangga yang hobinya bebenah, hobinya bebersih rumah, dan banyaklah. Tapi selain itu saya memperkaya diri saya tentunya dengan belajar, karena sunnahnya belajar itu kan dari buayan sampai liang lahat ya, dan saya pergunakan itu. Insya Allah selain untuk diri saya juga saya senang banget jika ini tuh manfaat untuk siapa aja. Dan kebetulan juga saya buka kelas online, berbayarnya kemarin hanya dengan doa untuk negeri ini terutama segera pulih. Kita berharap dengan doa yang kita bacakan, semoga saya, semua teman-teman terlindungi Allah ya, semakin berkahi dengan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemudahan rezeki terutama. Kali ini saya akan sharing bagaimana sebenarnya kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Terinspirasi sih kemarin dari pelatihan di grup TTG, kebetulan sama mentor kece Ika Ca Ibrahim. Terinspirasi banget dari yang namanya barbel. Waktu ditanya apa sih yang terfikir ketika kita melihat barbel, dikelompokin di beberapa grup dan kita semua berfokus ke barbel. Barbel itu berat awalnya, semakin lama semakin ringan, dan kita bisa tambah lagi barbel yang lebih besar, lebih berat lagi kan gitu ya, melatih melin di tubuh kita supaya kita semakin bisa kuat seperti itu. Dan konsisten, ketika kita mulai pakai barbel itu konsisten, maka apa yang kita inginkan di tubuh kita ini terutama itu cepat terbentuk misalnya. Apalagi sih kan gitu, banyak deh jawaban-jawaban lain yang intinya adalah bahwa sebenarnya dari mulai yang ringan dulu baru pada akhirnya kita mampu ke beban yang semakin berat, dan itu akan terasa ringan jika kita terus berlatih. Itu sih poin pertama, dan memang fokus ke tujuan. Tapi ternyata ada loh yang saya itu nggak kepikir sama sekali tentang barbel. Ternyata barbel itu bukan cuma membentuk kita untuk bisa lebih kuat. Barbel itu bukanlah satu latihan juga yang continue, tapi makna dari barbel itu sendiri adalah ternyata seimbang. Nggak kepikir banget, kita tuh nggak kepikir banget, iya ya barbel tuh ternyata seimbang gitu. Nah, di sini akhirnya saya berpikir, iya ya, kenapa saya juga di pelatihan saya hindari kemelekatan, hindari banget keinginan. Semakin banget kita ingin, semakin banget kita harapkan, itu akan lepas. Ternyata benar. Belajar dari barbel ini tentang apa sih makna dari barbel, ternyata ada keseimbangan di situ. Kebayang aja dong, barbel kanan kiri, satunya 1 kilo, sebelahnya 0, aduh ngejomplang kan gitu ya. Dan ternyata direfleksi dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang memang terjadi dalam hidup kita, ya kan? Jadi gini, ketika kita melihat sesuatu yang kita anggap nggak ada, ternyata itu bukan nggak ada, itu sesuatu yang hanya menurut kita nggak ada. Yang kedua, ketika sesuatu yang ada ternyata sebenarnya itu bisa aja nggak ada, karena benar banget kan ya, kehidupannya sangat dinamis. Dan yang paling penting adalah satu rencana, ketika kita rencanakan sudah sedemikian rupa, sudah sedetail mungkin dan sempurnalah,
ternyata ada juga celah yang membuat rencana itu nggak sesuai dengan keinginan, dengan harapan. Dan ternyata barbel di sini adalah penyeimbang. Ketika kita punya harapan, kita juga harus menerima banget bahwa akan ada nih celah, dan kita harus siap. Kesiapan itu yang terkadang kita lupa. Kesiapan itu yang terkadang kita justru putus asa. So guys, kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita kuat menghadapi apapun yang terjadi di kehidupan kita. Pengalaman, ada yang nanya Mbak Vera pengalaman ya? Iya. Jadi kita akan sama-sama belajar ya. Kita akan sama-sama bagaimana pengalaman pada akhirnya membentuk kita suatu keadaan yang membuat kita semakin kuat dan mampu menginspirasi banyak orang. Setuju ya? Ikutin kelasnya sebentar lagi. Sampai ketemu.